Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umroh Fudola dengan NIM K431801 dari Universitas 11 Maret. Saya mengambil mata kuliah Permata Merdeka Belajar Endokrinologi di Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah endokrinologi, yaitu antidiuretik hormon. Langsung saja, yang pertama yaitu definisi dari antidiuretik hormon. Antidiuretik hormon bisa juga disebut dengan arginin vasopressin atau AVP. Perbedaannya, antidiuretik hormon itu untuk mereabsorpsi air dari urin, sedangkan arginin vasopressin digunakan untuk menyempitkan pembuluh darah. Hormon ADH ini termasuk jenis protein atau peptida. Fungsinya untuk mengatur kecepatan ekskresi air ke dalam urin. Antidiuretik hormon dihasilkan oleh hipofisis di bagian posterior. Selanjutnya adalah fungsi dari hormon antidiuretik. ADH berfungsi untuk mempertahankan tekanan darah agar distribusi nutrisi oksigen dapat beredar ke seluruh tubuh. Pembahasan selanjutnya yaitu fisiologi hormon antidiuretik. Hormon antidiuretik atau vasopressin dibentuk di nukleus supraoptikus dan praventrikular hipotalamus dan ditransport ke lobus posterior kelenjar hipofisis melalui akson neuron penghasil hormon. ADH melalui reseptor V2 dan CAMP menyebabkan penggabungan kanal air ke dalam membran lumen sehingga meningkatkan reabsorpsi air pada tubulus distal dan ductus colligentus ginjal. ADH juga merangsang absorpsi Na+ dan urea di tubulus. Konsentrasi ADH yang tinggi juga menyebabkan vasokonstriksi melalui reseptor V1 dan IP3. Rangsangan untuk pelepasan ADH adalah hiperosmolaritas ekstrasel atau penyusutan sel, dan penurunan pengisian di kedua atrium, serta muntah, nyeri, dan stres. Sekresi ADH selanjutnya dirangsang oleh angiotensin II, dopamin, dan beberapa obat atau toksin, misalnya nikotin, morfin, ataupun barbiturat. Peningkatan perenggangan atrium serta asam aminobutrat atau GABA, alkohol, dan pajanan terhadap dingin menimbulkan efek penghambatan. Bahasan selanjutnya yaitu urin dikandung kemih. Kenaikan atau penurunan tekanan osmotik darah karena kelebihan atau kekurangan air akan segera dideteksi oleh hipotalamus yang akan memberikan sinyal pada kelenjar pituitari dengan umpan balik negatif. Kelenjar pituitari mensekresi hormon antidiuretik vasopressin untuk menekan sekresi air sehingga terjadi perubahan tingkat serap air pada tubulus ginjal. Akibatnya, konsentrasi cairan jaringan akan kembali menjadi 98%. Bahasan selanjutnya yaitu sintesis ADH. ADH disintesis sebagai praprohormon dan diproses menjadi non-apeptida. ADH disintesis dalam badan sel neuron hipotalamus di nukleus supraoptik. ADH disimpan di neurohipofisis atau hipofisis bagian posterior. Gangguan mekanis atau neurohipopeseal, saluran karena trauma, tumor, atau pembedahan sementara akan menyebabkan defisiensi ADH. ADH akan dipulihkan setelah regenerasi akson dengan waktu sekitar 2 minggu. Namun, jika gangguan terjadi pada tingkat yang cukup tinggi, tubuh sel akan mati di hipotalamus yang akan mengakibatkan defisiensi ADH permanen. Selanjutnya yaitu sekresi antidiuretik hormon. Ada dua, yang pertama saat pemasukan airnya tinggi dan yang kedua saat pemasukan airnya rendah. Apabila masukan air tinggi, maka sekresi ADH dihambat sehingga dinding tubulus contortus distal dan tubulus Colligen tidak permeabel terhadap air. Akibatnya, air tidak direabsorpsi dan urin menjadi hipotonik dalam jumlah besar. Akan tetapi, ion-ion untuk keseimbangan osmotiknya tetap ditahan. Sebaliknya, saat pemasukan air rendah atau ketika mengalami dehidrasi, sel-sel itu akan mengirim sinyal ke hipotalamus yang melepaskan hormon vasopressin atau hormon ADH. Hormon ini memberi sinyal pada ginjal untuk menghilangkan lebih sedikit air dari darah yang menyebabkan buang air kecil serta warna urinnya akan lebih gelap dan lebih pekat. Ini adalah penjelasan mengenai regulasi ADH.
Saat kita minum airnya sedikit, suhu badan kita naik, serta saat kita diare akan muntah, itu akan terjadi dehidrasi, yang akan menyebabkan pembuluh darah menjadi pekat. Dan impuls ke hipotalamus ADH-RH yang kemudian menyebabkan ADH-nya meningkat, lalu di tubulus renalisnya akan terjadi reabsorpsi air yang meningkat pula, dan urin akan menjadi sedikit. Sedangkan jika kita minum air banyak atau pada kondisi udara dingin, maka darahnya akan menjadi encer, volume darahnya akan meningkat, kemudian impuls ke hipotalamus ADH-IH dan akan menyebabkan ADH-nya menurun, serta akan menyebabkan reabsorpsi airnya juga menurun, yang kemudian akan mengakibatkan urin menjadi meningkat. Selanjutnya, ADH di tubulus colligens. Urin mengalir dari tubulus contortus distal ke tubulus colligens yang apabila bersatu membentuk saluran lurus yang lebih besar yang disebut ductus papillaris bellini. Tubulus colligens dibatasi oleh epitel kubus. Peristiwa penting pada tubulus colligens adalah mekanisme pemakatan atau pengenceran urin yang diatur oleh hormon antidiuretik atau ADH. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu reabsorpsi air oleh ADH atau vasopresin. Bisa dilihat pada gambar. Untuk nomor 1 itu pertama-tama vasopresin akan mengikat reseptor membran, yang kemudian di nomor 2 reseptor membran tersebut akan mengaktifkan sistem CAMP atau cyclic adenosine monofosfat, yang kemudian sel-selnya tersebut pada nomor 3 airnya akan dimasukkan melalui pori-pori di aquaporin 2 ke dalam membran apikal. Nah, selanjutnya air tersebut akan mengalir dan diserap ke dalam darah dengan cara osmosis. Selanjutnya, kelainan pada hormon ADH. Yang pertama ada defisiensi hormon ADH. Nah, defisiensi hormon ADH ini terjadi jika pelepasan ADH berkurang, seperti pada diabetes insipidus yang diturunkan secara genetik. Nah, pada kerusakan neuron, misal oleh penyakit autoimun atau trauma kelenjar hipofisis lainnya. Penyebab eksogen lainnya termasuk alkohol atau pajanan terhadap dingin. Di sisi lain, ADH mungkin gagal mempengaruhi ginjal, bahkan jika jumlah yang dieskresikan normal, misal pada kerusakan kanal air, atau jika kemampuan pemakatan ginjalnya terganggu, seperti pada defisiensi K+, ataupun kelebihan kalsium, atau inflamasi medula ginjal. Penurunan pelepasan ADH atau efek yang timbul akibat pengeluaran urin yang kurang pekat dalam jumlah besar, serta dehidrasi hipertonik akan menyebabkan penyusutan sel. Nah, pasien ini biasanya akan dipaksa untuk mengkompensasi kehilangan air melalui ginjal dengan meminum banyak air atau polidipsia. Jika osmoreseptor di hipotalamusnya rusak, maka defisiensi ADH akan disertai dengan hipodipsia dan dehidrasi hipertonik akan menjadi sangat nyata. Selanjutnya, kelebihan ADH. Seringkali terjadi akibat peningkatan pembentukan ADH di hipotalamus, misalnya karena stres. Selain itu, ADH dapat dibentuk secara ektopik pada tumor, terutama small cell carcinoma bronchus atau penyakit paru. Hal ini menyebabkan penurunan sekresi air atau oligouria. Konsentrasi komponen urin yang sukar larut dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan pembentukan batu urin atau urolithiasis. Pada waktu yang bersamaan, terjadi juga penurunan osmolaritas ekstrasel atau hiperhidrasi hipotonik, sehingga terjadi pembengkakan sel. Hal ini akan berbahaya jika menyebabkan edema cerebri. Ya, cukup sekian pemaparan dari saya mengenai antidiuretik hormon atau ADH. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.